Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Kabarnya bagaimana? Sehat? Oh, sehat banget, Bu. Sehat banget, alhamdulillah. Oke, kita mulai masuk lagi. Ini dalam pembelajaran masih turunan ya, fungsi turunan dari turunan dari fungsi trigonometri. Tapi sebelum ini Ibu absen dulu ya sebelum mulai karena udah pada banyak yang masuk. Ibu absen. Naufal? Hadir, Bu. Ada, oke. Azahra? Hadir, Bu. Ada. Davin? Ada. Hadir, Bu. Nah, Raldina, tujuan pembelajarnya adalah kita berharap nanti kalian bisa menentukan nilai stasioner, titik stasioner, sama jenisnya, serta nilai stasioner pada selang tertentu. Nah, selanjutnya ini Ibu akan tampilkan materi yang kelas 11. Kenapa? Karena nanti materi yang akan kalian pelajari ini nanti masih ada hubungannya dengan materi waktu kalian di kelas 11 tentang turunan aljabar ya. Cuman di sini nanti kalian belajarnya yang turunan trigonometri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan materi pembelajaran matematika peminatan. Kedengaran suaranya? Pada pertemuan yang keempat yaitu tentang titik stasioner dari fungsi trigonometri. Sebelum kita belajar tentang titik stasioner dari fungsi trigonometri, Ibu akan mengingatkan kembali kalian tentang titik stasioner dari fungsi aljabar yang sudah kalian pelajari pada saat kelas 11. Tadi yang di video yang Ibu tampilkan tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Jelas, Bu. Oke, karena udah cukup jelas, langkah berikutnya nanti. Jelas, Bu. Oke, baik. Setelah ini, setelah kita langkah pembelajaran selanjutnya itu adalah kita akan membentuk dalam kelompok-kelompok. Kalian akan Ibu bentuk dalam kelompok-kelompok, dan di dalam kelompok itu nanti kalian harus mengerjakan LKPD-nya. LKPD itu nanti, ini Ibu share dulu ya LKPD-nya. Nanti LKPD itu kalian kerjakan secara online aja. Boleh kalian, misalkan kalau kalian pengen tulis tangan terus difoto, diupload boleh. Atau misalkan Bu saya pengennya langsung aja diketik di situ, diupload di situ, dan diupload seperti itu, boleh ya. Sesudah kalian mengerjakan LKPD, nanti silakan kalian upload di sini ya. Yang ini folder yang ini turunan fungsi trigonometri. Jadi masing-masing anak mengupload hasil pekerjaannya. Misalkan terus di sini untuk berdiskusinya bagaimana untuk berdiskusi? Untuk berdiskusi ini Ibu sediakan roomnya nih di di psikologi juga. Ini ada tempat buat kelompok 1 berdiskusi, bertanya antar temannya. Misalkan si A nggak ngerti ini gimana sih caranya gitu, si B bisa menjawabnya di sini juga ya. Kalau bagaimana? Sudah jelas penjelasannya? Jelas, Bu. Jelas. Oke, sekarang Ibu akan tunjukkan LKPD-nya. Nah, ini nanti bentuk LKPD-nya seperti ini. Nah, ada nama siswa. Nama siswa nanti bisa ditulis, misalkan nama siswanya Mutia, tulis yang ini ya, Mutia gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ada temannya yang nggak bisa gitu kan, boleh bertanya di room diskusi tadi ya. Boleh bertanya, itu tempat kalian berdiskusi. Ini ada sekian masalah, ada masalah. Saya jelas tugasnya? Jelas ya, Ibu tutup ininya ya. Nah, selanjutnya oh ya, ini nanti kan kita akan kegiatan kelompok nih, kerja kelompok. Itu kita keluar Zoom dulu. Diskusi tuh di psikologi, nanti Ibu akan jawab di situ ya. Oke, yang itu tadi dari video tadi ada yang tanyain? Apa sudah jelas penjelasannya? Cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Jelas, Bu. Oke, karena udah cukup jelas, langkah berikutnya Ibu bagi nih. Yang kelompok 1 udah Ibu bagi kelompoknya ya. Yang kelompok 1 Naufal, Azahra, Davin, Raldina ya, udah tahu kelompoknya masing-masing ya. Oke, Ibu tutup dulu. Berarti Zoom-nya Ibu tutup dulu ya. Kalian diskusi di psikologi. Iya, Bu.
Tapi nanti tetap ya, kalian harus menunjukkan chat-chat itu di psikologi ya. Sekarang Ibu mau kita mulai dengan presentasi dari masalah 1 ya. Masalah 1 silahkan dari kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dari kelompok 1 akan menjelaskan masalah 1 bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi soalnya selisih nilai maksimum dengan nilai minimum fx sama dengan sin 3x dalam interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 120 derajat adalah, nah di sini kan alfa ditambah k dikali 360 derajat. Jadi x-nya itu kan 3x, alfanya 90. 3x sama dengan 90 derajat dikali k dikali 360. Oke, bagus sekali penjelasan dari Naufal. Silahkan kalau ada dari kelompok lain, barangkali ada tanggapan atau pertanyaan. Naufal mau nanya dong. Ya. Coba ke yang langkah pertama deh. Ini. Ya. Itu gunanya nyari fungsi selang itu buat apa? Jadi gini, grafik itu kan dibatasi dari selang bawah sampai selang atas. Nah, di antara selang tersebut kita cari mana nilai Y yang paling besar. Besar itu buat nilai maksimum, nilai yang paling kecil itu buat nilai minimum. Jadi tujuannya buat nyari nilai fungsi selang itu buat ngebandingin sama langkah yang kedua nantinya. Oh iya. Oke, dari kelompok lain bagaimana? Ada tanggapan atau pertanyaan? Cukup? Penjelasan dari Naufal udah bisa dipahamin? Main paham udah Bu. Oke, baiklah. Kalau sudah paham penjelasan dari Naufal, kita akan lanjutkan ke masalah yang kedua. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami mendapat soal masalah 2. Di masalah 2 ini pertanyaannya itu titik balik maksimum Y sama dengan cos 4x ditambah 2x dalam internal 0 derajat lebih kecil sama 2x. Jadi kan turunan dari cos itu min sin ya. Jadi kita dapat min 4 sin 4x ditambah 2, hasilnya itu kan tadi dapat sama dengan 0 ya. Terus plus 2-nya itu. Baiklah, itu tadi presentasi dari masing-masing kelompok dari semua permasalahan yang ada di LKPD. Nah, dari hasil diskusi kalian dengan kelompok kalian, hasil presentasi dari teman kalian, ada yang bisa menarik kesimpulannya apa? Coba dari pembelajaran tadi. Siapa yang bisa menyimpulkan? Jadi kesimpulan pelajaran hari ini yang pertama untuk mencari nilai stasioner harus ditentukan f aksen x sama dengan 0. Ya, ya. Yang lain ada yang mau nambahin lagi kesimpulannya? Oke, ya, benar sekali. Pertama kita tentukan f aksen x-nya itu harus sama dengan 0. Terus yang kedua, coba Davin. Nyari nilai maks sama min Bu. Ada 3 langkah. Yang pertama ada nyari nilai fungsi selang. Terus yang kedua nyari titik stasioner. Terus nanti langkah 1 sama langkah keduanya dibandingin. Kalau nilainya yang paling besar maksimum, kalau yang paling kecil minimum. Sampai di sini ada yang tanyain lagi tentang materi pembelajaran kita hari ini? Sudah jelas? Jelas Bu. Oke. Jelas, Bu. Kalau sudah jelas, nantilah tugas kalian berikutnya adalah nanti akan Ibu kasih tugas di psikologi ya. Itu buat latihan kalian. Terus hasil kerja kelompok kalian tadi, hasil kerja kalian tadi silakan juga diupload di psikologinya ya, yang sudah Ibu siapkan. Oke. Udah jelas? Oke Bu. Oke, Jelas Bu. sampai di sini dulu pertemuan kita. Ibu akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.